Desa Cipelang merupakan ibu kota kecamatan yang terletak di wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Dengan luas wilayah 645,5 hektar yang terdiri dari 3 dusun, 7 rukun warga, dan 30 rukun tetangga. Sampai akhir tahun 2010, jumlah penduduk Desa Cipelang tercatat sebanyak 10.632 jiwa yang terdiri dari 5.665 jiwa penduduk laki-laki, 4.958 jiwa penduduk perempuan, dengan 2.397 jumlah kepala keluarga. Desa dengan tingkat religi yang tinggi ini memiliki banyak pondok pesantren dan sekolah madrasah diniyah. Selain itu, banyak pengajian-pengajian yang rutin digelar di setiap majelis taklim yang tersebar di semua wilayah. Pemanfaatan dan penggunaan lahan di Desa Cipelang digunakan untuk tanah persawahan dan perkebunan. Selebihnya digunakan untuk fasilitas jalan, bangunan sekolah, pemakaman, kolam, dan berbagai fasilitas lainnya. Padi dan palawija adalah potensi utama pertanian Desa Cipelang. Jenis tanaman yang dikembangkan antara lain padi, jagung, nanas, talas, dan singkong. Kondisi saat ini, sebagian besar lahan dimiliki oleh penduduk luar desa, sehingga warga setempat bekerja sebagai petani penggarap dengan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Hal ini menyebabkan pertanian di Desa Cipelang sulit berkembang. Tanah masyarakat mungkin berapa persen lagi. Gunung pun berapa orang lagi yang belum dijual tanahnya. Nggak sampai 10 orang. Yang masih asli tanah dia itu. Mulai dikeluarin tanah-tanah itu. Banyak yang beli dari Jakarta. Seperti Gunung Cisalak ini kan PT-nya PT Alisano. Ada pembebasan. Ya namanya orang kan kalau lihat duit jadi jual. Fenomena yang terjadi di desa ini yaitu mayoritas warga yang bekerja sebagai petani adalah para orang tua, sedangkan pemuda memilih bekerja di sektor non-pertanian. Sebelum masuk listrik, hampir 80%, 90% lah tani semua pemuda. Bapak pun sendiri tani, jadi nggak ada yang keluar, itu semua tani. Di samping pulang tadi juga kan dia ngambil rumput, untuk kambing gitu kan. Dulu hampir semua gitu. Dulu telah masuk listrik, ya mungkin itu kemajuan agak malas, apalagi jalan udah di aspal itu kemajuan kan lain. Ya seperti sekarang kebanyakan motor. Kalau dulu enggak, juga persatuannya lebih erat lagi dulu. Kalau ada apa gitu ya gotong royongnya itu masih ini bagus gitu dulu. Bapak masih muda, sama sekarang udah jauh. Tidak adanya lapangan pekerjaan di desa membuat pemuda memilih untuk bekerja di luar desa, seperti menjadi buruh pabrik, buruh bangunan, dan pekerjaan sejenisnya. Akan tetapi, terdapat juga pemuda yang masih bertahan di desa dengan memilih bekerja serabutan seperti tukang ojek. Ya sebenarnya faktor yang mempengaruhi kenapa pemuda nggak mau masuk ke pertanian itu yang pertama mungkin lahan. Ya kalau dulu mungkin lahannya masih milik pribadi. Ya sekarang kan kebanyakan juga dikuasai oleh orang-orang luar. Terus ya itu yang kedua tadi dari
dari harga ya, dari hasil panen itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan gitu dari modalnya itu, karena masih kecilnya tingkat ya apa di kita itu misalnya padi gitu kan, jadi daya jualnya tuh nggak sama atau nggak menguntungkan itu, kebanyakan seperti itu. Terus ya mungkin degradasi dari ini juga apa, kemajuan zaman juga itu juga berpengaruh. Mungkin orang saya disebut petani ya mungkin kurang tren lah seperti itu. Mungkin kalau di kampung ya ngasih dulu orang tua dulu sih, ada pendapat gak dapat gitu, jadi seolah bantu lah gitu kan, soalnya penghasilan dari kampung itu minim, jadi anak itu disuruh kerja keluar itu mungkin sebagian besar supaya bisa membantu orang tua gitu. Alhamdulillah gitu. Kebanyakan sekarang mungkin lah SMP, SMA udah agak banyakan. Udah alhamdulillah udah banyakan. Jadi pengennya ditingkatkan lagi gitu dalam segi ekonomi. Pengennya gitu ada apa gitu. Pengennya. Jangan menonton gini aja dari dulu gitu. Untuk ada kegiatan yang banyak yang membantu gitu daerah-daerah sini. Pengennya gitu sih harapan-harapan Bapak. Ya kalau misalnya kita bicara apa ke depan gitu masalah perekonomian, jadi pada intinya kan begini, rata-rata masyarakat di sini tuh kan menengah ke bawah, iya kan, rata-ratanya. Jadi kalau dari segi permodalan itu jangankan buat usaha gitu, buat pendidikan aja kadang mentok gitu. Nah makanya yang muncul misalnya hanya beberapa orang yang punya inisiatif, misalnya ya kerja dulu lah gitu. Mungkin biasanya kalau saya pribadi nih saya kerja, saya kerja di sebuah perusahaan gitu, dengan harapan saya tuh jadi karyawan. Nah udah karyawan kan kita bisa ngeluarin pinjaman, bisa mengajukan pinjaman, dan pinjaman itulah yang akan jadi modal. Terus seperti itu sih. Diperlukan kesadaran dari pemuda untuk mulai ikut serta dalam memajukan pertanian dengan memanfaatkan potensi yang ada. Tentunya, peran pemerintah dan stakeholders yang terkait sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan di desa.